Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Rahayu dumadi. sagung dumadi. Sugeng dalu para sederek, para pamiyarsa pandemen Sutrisno Budaya Jawa. Malam ini saya bersama yang terhormat Bapak Hadi Prajoko, Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Umum se-Indonesia ngaten nggih. Malam ini saya itu kebetulan ditimbali Bapak Hadi di rumah Bapak Joko ini Nggih, sih. Bapak Joko. Ya. Kebetulan juga malam ini saya didapuk Bapak Hadi Prajoko untuk menjadi Ketua Bidang Hukum atau Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan saya matur sendika dawuh siap, saya siap mengemban tugas. Nah, dalam kesempatan ini saya akan nyuwun sepatah dua patah kata dari Pak Hadi. Ya, salah satunya terkait mengapa beliau ini mendapuk saya, dan mungkin tentang HPK itu apa dan sebagainya. Monggo, waktu wekdal kula aturaken. Inggih, matur nuwun para pamirsa. Ingkang pertama-tama badhe kula sampaikan menika bahasa Indonesia mawon nggih, campur-campur supados supaya seluruh para kadang senusantara mendengarkan. Jadi, yang pertama-tama saya diperintahkan oleh para leluhur untuk samadhi di salah satu punden di Ponorogo antawis tahun 2022. Setelah perjalanan panjang diberikan wewenang oleh ketua yang lama inggih menika Romo Tegal Esno Kusnoto Suryaningrat I, saya harus mengawal kebangkitan Kapitayan kedua. Kemudian dalam ruang samadhi saya di salah satu punden di Ponorogo itulah, tentu tidak saya sampaikan di sini agar tidak menjadi persepsi yang salah. Tapi punden leluhur ini betul-betul memberikan satu gambaran yang luar biasa kepada saya. 2 hari itu saya seperti mematung bersila tanpa ada napas dan tanpa ada gerak. Bahkan yang mengantarkan saya dianggap saya telah mati. Tetapi sebenarnya saya lagi menjalankan fungsi yang namanya ngeraga sukma. Saya dibawa oleh para leluhur itu seperti angin membawa saya. Saya tiba-tiba berdiri di yang namanya pohon beringin besar sekali. Tidak ada tanaman yang paling besar kecuali pohon itu. Dan saya melihat di bawah pohon beringin itu ada telur-telur besar-besar. Telur itu tingginya sampai lebih tinggi telur itu dari tubuh saya berdiri. Saya menunggu ini telur apakah sebenarnya. Saya menunggu berhari-hari, seakan-akan saya itu hidup sampai telur itu menetas. Kemudian telur itu menetas, ada 3 dari puluhan telur itu. 3 telur ini ternyata setelah keluar dari cangkangnya, saya pikir itu burung Garuda. Dan saya pikir juga itu adalah naga. Ternyata dugaan saya ini salah. Ternyata telur itu adalah naga terbang. Dia bersayap seperti burung Garuda, tetapi dia punya ekor yang panjang dan berkaki 4. Dan dia mulai mengeluarkan api di dalam mulutnya. Dia mulai terbang mengelilingi pohon itu. Ada gambaran apakah itu sebenarnya, sehingga saya
sampai ke arah sana. Ternyata gambaran ini adalah gambaran saya disuruh mengerami telur-telur naga terbang yang akan menyongsong kebangkitan Kapitayan kedua ini. Dan akhirnya saya menemukan beberapa benih-benih tokoh muda yang tentu secara literasi, secara keilmuan itu cukup mumpuni. Dan salah satunya adalah Mas Ratria ini. Ratia. Dari sanalah akhirnya saya sudah men-trekking lama setelah saya juga samadhi di puncak Gunung Lawu di pos 4. Kembali lagi gambaran saya ketemu para burung Garuda yang sudah bertelur tiba-tiba mengelilingi Gunung Lawu, berputar-putar di atas Gunung Lawu. Ada apakah ini sebenarnya? Pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, ternyata setelah turun dari Gunung Lawu itu tanggal 22 jam 2 itu Ukraina itu dibom sama Uni Soviet, sama Rusia. Ini ada gambaran bahwa dimulainya penghancuran peradaban alam semesta karena ulah umat manusia yang salah. Dan saya diminta untuk mengawal para naga-naga terbang ini untuk membangun kembali kebangkitan ini. Itulah sebenarnya saya mulai mencari, dan salah satu yang saya temukan adalah pemuda ini, Mas Ratia ini. Berangkat dari situ perlu kami jelaskan bahwa tugas saya untuk menjelaskan kembali tentang Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Himpunan Penghayat Kepercayaan Yang Maha Esa yang disingkat HPK ini ternyata telah dideklarasikan oleh para sesepuh dahulu yang dimotori oleh Eyang Wongsonegoro tahun 46 dengan mengumpulkan para dikdaya-dikdaya Nusantara dalam satu kongres kebudayaan. Kemudian diulangi lagi tahun 48, kongres kebudayaan dan kadikdayaan yang lebih lengkap. Kemudian tahun 55, Eyang Wongsonegoro dan beberapa tokoh pejuang adat, pejuang budaya ini mendeklarasikan satu kongres namanya Kongres Kebatinan. Bergulir dari kongres ke kongres, berubah dari kongres ke kongres dinamikanya. Dari kebatinan ditambahi kongres kerohanian. Dari kongres kebatinan dan kerohanian ditambahi kembali tahun 70 kongres kebatinan, kerohanian dan kejiwaan. Baru tahun 74 muncul sebagaimana pasal 29 ayat 2 kongres kepercayaan. 3-4 makna yang digali melalui dinamika mulai dari kebudayaan dan kadikdayaan, kemudian jadi kebatinan, kerohanian, bahkan kejiwaan, menjadi satu yang disebut satu bentuk himpunan penghayat kepercayaan. Di sanalah awal organisasi ini berdiri, ibaratnya wangsa caritanya. Kalau bahasa agama itu asbabul nusulnya. Dan tahun 78 melalui TAP MPR organisasi ini disahkan sebagai satu organisasi yang melahirkan satu gerakan untuk memulai menggali jati diri bangsa melalui proses dinamika sosial kultur, sosial justice, dan sosial politik yang kemudian memunculkan
faham-faham Pancasila itu sendiri, meliputi pentingnya Kementerian Kebudayaan yang tidak bisa dijadikan campuran-campuran tentang nilai-nilai adiluhung itu. Itulah kemudian baru saya menyadari, saya menemukan benih-benih pinilih yang mulai saya tata kembali, dan harapan saya Mas Ratia ini adalah salah satu telur yang telah menetas, yang di dalam samadhi saya, di dalam punden itu sesepuh telah menunjukkan jalan, sesepuh telah menunjukkan satu prinsip hidup untuk kembali kepada nilai-nilai kawruh luhur dan budi pekerti luhur. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang 1, 2, dan beberapa hal pokok penting mengawali jangka. Jangka itu perjalanan zaman. Jongko kolo, perjalanan zaman melintasi satu etape baru, bagaimana bangsa ini akan menyongsong suksesi adanya kepemimpinan nasional ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, rahayu. Matur nuwun Pak Hadi atas sepatah dua patah kata dan juga wejangan untuk saya. Terakhir yang saya ingin tanyakan atau konfirmasikan, Pak Hadi kalau wau kan ngendika tepang kalian Pak D kula ini, Pak D Tulus Kusuma Budaya menika nggih. Lah itu ceritanya kados pundi Pak Hadi saged tepang Pak D kula menika? Nah, kembali saya perlu sampaikan, saya melihat tokoh-tokoh nasional yang pada saat itu saya sudah tertarik dengan yang namanya Himpunan Penghayat Kepercayaan atau tokoh-tokoh kebatinan, ya kebetulan salah satunya namanya Tulus. Dia dulu anggota DPR, ternyata juga teman dari bapaknya Pak Ratio ini yang kakaknya bapak saya itu, kakak kandung. Oh, kakak ya, Pak D saya. Lah, akhirnya saya, oh ini keluarga betul-betul yang menunjukkan jalan saya. Barangkali ini apakah pohon itulah yang menjadikan inspirasi, saya tidak tahu. Tetapi pohon yang saya gambarkan awal tadi, disitulah saya ketemu Pak Tulus, dan saya mulai berinteraksi, walaupun tidak seintens. Baru tahun sekitar 1994 Mas Ratia, saya mulai menggarap, dan beberapa pesan-pesan yang saya dapatkan, pada saat itu ada beberapa hal penting yang kemudian saya baca di dalam lontar Empu Kanwa sampai lontar Empu Tanagung. Berangkat dari situ saya mengenal Bapak Tulus adalah salah satu pejuang yang mendampingi Eyang Wongsonegoro di dalam menegakkan nilai-nilai kawruh luhur itu. Itu awalnya dari perjalanan itu. Pencarian itu kemudian saya menemukan banyak tokoh-tokoh sesepuh kebatinan. Saya diberi dua hal penting, bahwa kapan kebangkitan itu ada. Saya merenung, dia menyampaikan kebangkitan itu ada setelah di lautan selatan Jawa itu ada suara kumambange watu langking kereme palwa gabus ono jago kluruk nok tengah segoro. Suara itu kalau sudah keluar, itulah pertanda mula-mula bangkitnya Kapitayan kedua ini. Setelah saya samadhi dengan beberapa tokoh di Bali, di Parangdowo, tiba-tiba suara itu menggelegar, dan suara itu mulai muncul sehingga masyarakat banyak menangkap seakan-akan ada gerakan watu akik atau watu batu itu. 2016
yang menjadikan salah satu kekuatan. Ada sebagian menafsirkan bahwa itu adalah pentingnya batu-batuan. Tetapi setelah saya baca ulang-ulang, ternyata kumambangi watu langking bukanlah itu batu akik, tetapi itu wewaton angger-angger. Ono watu langking. Watu langking itu bukan batu hitam. Ada orang mengatakan watu ireng salah. Yang disebut langking itu batu memang warnanya hitam, tetapi batu itu tidak bisa basah oleh air. Watu itu artinya wewaton. Wewaton itu angger-angger. Angger-angger apa? Aturan hukum, tatanan tentang kawruh budi luhur. Itulah sebenarnya yang disebut wewaton itu. Munculnya kawruh luhur yang akan menjadi pencerah peradaban manusia yang akan datang. Wewaton apakah itu? Mari kita nanti kita gali. Kemudian berangkat dari situ saya juga akhirnya membuat beberapa catatan-catatan penting dari manuskrip. Salah satunya sekarang dibaca terus oleh beberapa tokoh seniman dan budayawan, bahwa kita sebagai manusia yang punya patrap budi luhur itu harus berpegang teguh prinsip ojo kandek pangare-are dalam menjalankan dan menggali menerapkan kawruh luhur itu. Di situ berbunyi, sugih tanpa bondo, tigdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri. Anak-anak baru ini betul-betul tebih dari jauh dari rasa takut dan tidak ada pamrih apa-apa. Saya tangkap kehadiran Mas Ratia dan beberapa tokoh-tokoh yang nanti akan saya sampaikan satu persatu di dalam YouTube ini. Siapa saja, tunggu tanggal mainnya, dan itu pasti akan saya ungkap. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugih jeneng. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Ji, baik, matur nuwun sangat Pak Hadi Prajoko atas penjelasannya yang sudah sangat luas dan mencakup semuanya, baik tentang HPK itu apa dan sebagainya, termasuk alasan kenapa mendapuk saya menjadi ketua bidang hukum atau advokasi DPP HPK. Saya rasa cukup sekian, para pamirsa. Nyuwun pamit rumiyin, semoga tayangan ini berguna, bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di kesempatan yang lainnya. Rahayu, 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 rahayu.